Dalam kehidupan ini, ekspektasi tak selalu sejalan dengan realita yang ada, baik itu dalam hal meniti karir, keuangan, atau bahkan dalam kehidupan sosial kamu. Salah satu contoh yang akan kita bahas adalah tentang apa yang paling sering dirasakan di dalam pergaulan kita sehari-hari, yaitu bertemu orang yang sejatinya bisa merusak kamu secara perlahan. Mereka bagaikan bom waktu yang jika dipelihara terus-menerus, maka bisa membunuh mental dan karakter kamu. Mereka menjelma bagaikan sosok yang begitu ramah dan baik hati, melempar senyum lebar setiap menyapa, atau seringkali mencoba menanyakan kabar kamu, kerjaan kamu, keluarga kecil kamu, seakan-akan mereka sangat begitu peduli tentang seluruh kehidupan yang kamu jalani. Di aktivitas media sosial kamu, mereka bagaikan ayah atau ibu kamu yang kerap kali mengamati setiap postingan yang diunggah. Ini mereka lakukan tanpa mengharap pamrih, bukan karena mereka ingin menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidupmu, bukan juga ingin banyak belajar tentang kesuksesan yang sedang kamu raih, atau juga ingin menyelamatkan kamu yang sedang dalam kesulitan. Akan tetapi, semua senyum dan karakter yang mereka bangun di depanmu adalah kepalsuan. Mereka sangat manipulatif agar bisa menggenggammu untuk dikendalikan, lalu pada akhirnya mereka hempaskan saat kamu sudah lemah. Ini mungkin terdengar lebay, tapi jika kamu mau menyempatkan beberapa menit ke depan untuk menyimak video ini, maka setidaknya bisa menyelamatkan perahu kamu sendiri dari penumpang gelap yang berusaha mencuri harta berhargamu yang bernama kebahagiaan. Ya, mereka tidak akan pernah tenang selama kamu memiliki harta berharga tersebut. Akan ada banyak cara yang dilakukan demi mencuri itu, lalu dengan kejamnya menghancurkan perahu kamu ketika mereka telah mendapatkan perahu yang lebih baik untuk berlayar. Dan ketika kamu tenggelam, mereka akan tertawa riang bak sedang mengalahkan musuhnya di medan perang. Sebelum semua itu terlambat, renungkan sejenak. Apakah kamu akan terus menjadi korban dari orang-orang yang kita sebut dengan julukan toksik? Atau kamu akan mencoba membenahi kembali tatanan hidupmu dan berusaha membalikkan keadaan agar kamu yang menjadi pemenang dari permainan catur ini? Nah, tentu kita harus memiliki standar tentang ciri-ciri orang yang kemudian kita golongkan sebagai toxic people. Yang pertama, orang yang toksik suka mengkritik orang lain, tetapi tidak terima jika mendapat kritikan. Sebuah kritikan memang dapat membangun orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, dalam mengkritik seseorang perlu adanya etika yang baik, agar tidak terlalu kasar dan berlebihan, agar tidak melukai perasaan orang lain. Orang-orang toksik tidak mengenal itu. Ketika ada celah bisa menjatuhkan kamu dengan kritikannya yang pedas, tidak perlu menunggu lama untuk segera mengeluarkan kritikan yang sifatnya bukan untuk membangun, namun untuk menjatuhkan kamu dari ketinggian. Tapi satu hal yang paling aneh adalah justru ketika mereka melakukan sebuah kesalahan dan kamu bilang, "Maaf, kamu kayaknya sedang salah dan ada yang harus diperbaiki," maka bahasa kamu yang begitu baik tidak akan pernah diterjemahkan sebagai nasihat, dan bersiap saja kamu dibenci akan hal itu. Poin kedua, orang-orang toksik sering merendahkan atau meremehkan. Jika kamu mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan, orang yang memiliki kepribadian toksik akan selalu menyangkal dan membuat kamu merasa direndahkan atau diremehkan. Ketika ia mengetahui bahwa kamu berhasil dan mendapatkan suatu pencapaian atas usaha kamu, ia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif kamu dengan orang lain dengan cara menjatuhkan kamu. Poin ketiga, tidak memiliki sikap empati. Toxic people tidak bisa mengerti dan tidak akan memahami kondisi orang lain. Contohnya adalah ketika kamu sedang menceritakan masalah, mereka bukannya mendukung dan menghibur, malah mereka menghakimi dan menyalahkan kamu.
mereka akan membanding-bandingkan masalah Anda dengan masalah yang mereka hadapi dan akan mengeluarkan kalimat, "Kamu mah kayak gitu masih mending, coba kalau aku." Orang yang seperti itu sudah tergolong ke dalam toxic people. Poin keempat, gemar mengontrol dan memanipulasi orang lain. Hal paling tidak menyenangkan yang dilakukan oleh toxic people atau orang-orang toxic ialah selalu berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka juga menggunakan orang lain untuk mencapai keinginan mereka. Mereka pun tidak ragu untuk berbohong dan mencari banyak alasan apabila kebohongannya terkuak. Toxic people bisa membuat kamu merasa memiliki hutang budi padanya. Mereka juga bisa menyakiti perasaan kamu dengan dalih perbuatannya untuk menyelamatkan kamu. Misalnya, menghina seseorang dengan sebutan bodoh dengan alasan agar ia mau berusaha lebih keras untuk belajar. Perilaku toxic people ini hampir sama dengan perilaku psikopat. Jika mereka merasa berhasil atas yang mereka lakukan dengan cara manipulatif, maka selanjutnya mereka akan melakukan hal-hal yang lebih parah lagi. Poin kelima, menimbulkan suasana negatif saat mood sedang tidak baik. Hal ini dapat terlihat ketika sedang berkumpul dengan teman-teman, kemudian datang seseorang dengan mood yang buruk. Orang tersebut menimbulkan suasana negatif yang diberikan kepada orang-orang sekitarnya. Hal itu membuat temannya yang lain menjadi segan untuk mendekatinya karena raut wajah dan gerak-geriknya yang bad mood, hingga membuat suasana menjadi tegang. Poin keenam, sulit untuk meminta maaf. Toxic people ialah orang yang tidak bisa meminta maaf kepada orang lain, meskipun mereka sudah jelas-jelas melakukan kesalahan. Mereka akan menganggap kesalahan yang mereka perbuat itu disebabkan oleh orang lain. Dalam beberapa kasus, mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Namun siapa sangka bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan tertentu demi kepentingannya sendiri. Mereka akan berusaha mendapatkan simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban, atau yang bisa kita katakan playing victim. Poin ketujuh, merasa dirinya paling benar. Perasaan bahwa dirinya merasa paling benar dan paling hebat. Sifat ini biasanya muncul dari orang-orang berkepribadian toksik. Seringkali mengira semua hal akan berantakan dan berjalan dengan tidak mulus jika tidak ada dirinya. Poin terakhir, penghasut. Hasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya. Dalam konteks ini, biasanya toxic people gemar menghasut orang lain, seperti menceritakan keburukan orang lain. Kemudian teman kamu terusik dan menjadi marah atas apa yang kamu sampaikan. Maka tanpa kamu sadari, kamu telah menjadi penghasut. Sekarang kamu sudah tahu ciri-ciri dari mereka. Sekarang pasang sikap yang tegas untuk menghindari sikap ini agar tidak menjadi bagian pribadi kamu, ataupun untuk menghindari orang-orang yang memiliki sifat toksik. Memutuskan untuk menjauh dari orang toksik seringkali terasa berat karena adanya keterikatan emosional atau rasa bersalah. Namun, mengutamakan diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk pertahanan diri. Tentu dengan sebuah alasan yang jelas. Agar kamu lebih yakin untuk masuk ke lembaran baru, berikut kami sampaikan alasan-alasan mengapa kamu harus meninggalkan orang toksik. Alasan pertama, untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Karena berada di sekitar orang toksik membuat tubuhmu terus-menerus dalam mode siaga atau stres kronis. Alasan kedua, untuk mengembalikan rasa percaya diri. Orang toksik seringkali menggunakan kritik tajam, manipulasi, atau gaslighting untuk membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Dengan menjauh, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk mengenali kembali nilai dirimu, berhenti meragukan intuisi dan keputusan pribadimu, atau
membangun kembali harga diri yang sempat terkikis. Alasan ketiga, untuk membuka ruang pertumbuhan. Hubungan yang sehat seharusnya menjadi sistem pendukung, bukan penghambat. Orang yang beracun biasanya merasa terancam jika kamu berkembang. Meninggalkan mereka berarti kamu punya energi yang lebih baik untuk fokus pada karirmu. Kamu tidak lagi dibatasi oleh drama yang tidak perlu. Alasan keempat, memutus siklus negativitas. Sifat toksik itu menular. Jika kamu terus berada di lingkungan yang penuh keluhan, gosip, atau kemarahan, lambat laun perilaku tersebut bisa meresap ke dalam karaktermu sendiri. Keluar dari lingkaran tersebut membantumu tetap menjadi pribadi yang positif dan suportif. Alasan kelima, waktumu sangat berharga. Waktu yang kamu habiskan untuk menjelaskan diri, berdebat, atau memulihkan diri dari perlakuan mereka adalah waktu yang terbuang sia-sia. Kamu berhak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuatmu merasa terisi, bukan terkuras. Ingat, kamu tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki orang lain, terutama jika proses tersebut bisa menghancurkan dirimu sendiri. Sekarang saatnya tinggalkan mereka. Ambil kembali nilai-nilai berharga kamu yang telah mereka coba renggut. Menghadapi orang toksik itu memang menguras energi, seperti mencoba mengisi ember yang bocor. Rasanya melelahkan secara mental dan emosional. Kabar baiknya, kamu punya kendali penuh atas siapa yang boleh masuk ke ruang aman pribadimu. Berikut adalah beberapa strategi taktis untuk menjaga kewarasanmu. Poin pertama, pasang batasan yang tegas. Orang toksik seringkali tidak tahu batas. Kamu harus menjadi orang yang menggambar garis tersebut. Belajar berkata tidak. Kamu tidak perlu memberi alasan panjang lebar. Misalnya, maaf, aku tidak bisa bantu kali ini. Itu sudah cukup. Terus, batasi akses komunikasi. Jangan merasa wajib membalas chat mereka detik itu juga. Gunakan fitur mute jika perlu. Poin kedua, gunakan teknik Grey Rock. Jika kamu tidak bisa menghindari mereka sepenuhnya, misalnya rekan kerja atau keluarga, jadilah membosankan seperti batu abu-abu. Berikan jawaban singkat seperti "oh begitu", "oke", atau "iya". Jangan bagikan informasi pribadi atau emosional yang bisa mereka gunakan untuk memancing drama. Intinya, jangan beri mereka suplemen atau perhatian yang mereka cari. Poin ketiga, kendalikan reaksi, bukan perilaku mereka. Kamu tidak bisa mengubah orang toksik, tapi kamu bisa mengubah caramu merespon. Jangan terpancing debat. Mereka sering memancing emosi agar kamu terlihat seperti si jahat. Tetaplah tenang dan datar. Sadarilah, itu bukan salahmu. Perilaku mereka adalah cerminan dari masalah internal mereka sendiri, bukan nilai darimu. Poin keempat, prioritaskan self-preservation. Terus-menerus terpapar aura negatif bisa berdampak buruk pada kesehatan mentalmu. Kurangi waktu bersama. Jika setiap pertemuan membuatmu merasa lelah secara fisik, itu tanda nyata untuk mulai menjauh. Cari oasis sosial. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang mendukung, menghargai, dan memberi energi positif padamu. Poin kelima, pilih mundur jika sudah lewat batas. Ada kalanya, cutting ties atau memutuskan hubungan adalah pilihan paling sehat. Jika hubungan tersebut sudah mulai merusak harga diri atau kesehatan mentalmu secara permanen, menjauh bukan berarti kamu kalah. Itu artinya kamu menang karena memilih dirimu sendiri. Baik, di sini ada catatan kecil untuk mengakhiri video ini, yaitu kadang kita merasa bersalah saat menjauhi seseorang, tapi ingat, kamu bukan pusat rehabilitasi untuk orang-orang yang tidak ingin berubah. Apakah ada orang spesifik seperti teman atau atasan yang sedang kamu hadapi sekarang? Mari kita koreksi
secara menyeluruh.